Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal, Stanbook A421 18013. Sebelum saya menjelaskan materi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu pengertian industri olahraga. Yaitu dari tahun ke tahun perkembangan industri terjadi perubahan. Saat ini perubahan industri sudah masuk pada tahap yang keempat atau yang dikenal dengan sebutan 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 dikenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom asal Jerman, yang menulis buku dengan judul The Fourth Industrial Revolution. Konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia (Nor 2018). Perubahan revolusi industri yang pertama terjadi ketika ditemukannya mesin uap, sehingga terjadi perubahan tenaga manusia dan hewan digantikan dengan mesin uap. Selama 2 abad setelah revolusi industri, pada tahun pertama terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Perubahan pada tahap kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam combustion chamber. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang yang mengubah wajah dunia (Hasing 2016). Perubahan pada tahap ketiga dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi untuk otomatisasi produksi. Sistem otomatisasi berbasis komputer membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh manusia, sehingga dampaknya biaya produksi menjadi lebih murah. Perubahan pada tahap keempat sekarang ini, atau yang disebut zaman revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan sistem kiberpital, sehingga industri mulai menyentuh dunia virtual dan data. Semua sudah ada di mana-mana, yang dikenal dengan istilah Internet of Things atau LOT. Revolusi industri 4.0 berpengaruh terhadap perkembangan industri di dunia, khususnya industri olahraga. Revolusi industri olahraga tidak hanya mengubah industri, namun juga pekerjaan, secara berkomunikasi, berbelanja, bertransaksi, dan gaya hidup. Yang kedua yaitu tentang konsep industri olahraga. Seiring kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, dunia olahraga nasional diyakini bisa tumbuh menjadi sebuah industri besar yang menguntungkan di dunia belahan barat. Dunia olahraga telah menjelma menjadi industri yang sangat mengkilap. Dunia olahraga kini menjadi salah satu permata yang sangat menyilaukan mata. Event-event olahraga yang rutin digelar melibatkan sirkulasi uang yang begitu besar dan menghasilkan keuntungan yang tak sedikit. Produk-produk olahraganya pun laris sehingga industri yang memproduksi
memproduksi produk-produk olahraga pun berkembang. Di Indonesia, bisnis olahraga juga makin menjadi salah satu peluang bisnis yang prospektif. Makin banyak event olahraga nasional dan internasional digelar di Indonesia, maka akan semakin banyak pula peluang untuk lebih maju. Beberapa produk-produk olahraga yang diproduksi di Indonesia seperti bola dan sepatu olahraga juga bisa diekspor dan disukai masyarakat internasional. Mungkin sedikit itu penjelasan dari konsep industri olahraga. Kita pindah di bagian 3, yaitu strategi pengembangan industri olahraga. Di dalam pembangunan industri olahraga di Indonesia perlu kiranya reorientasi program. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan budaya olahraga. Budaya olahraga merupakan landasan nasional. Budaya olahraga merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Pengembangan budaya olahraga ini dapat dimulai dari lingkup individu dan keluarga dengan cara memberikan apresiasi terhadap makna dan manfaat olahraga bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Yang kedua yaitu persaingan olahraga regional dan internasional. Prestasi olahraga nasional terus merosot di tingkat regional dan internasional. Kondisi ini disebabkan lemahnya daya saing olahraga nasional dibandingkan dengan negara-negara lain. Kebangkitan kekuatan baru dalam olahraga, baik di tingkat ASEAN, Asia maupun dunia, sangat berpengaruh terhadap posisi kekuatan olahraga Indonesia. Pengembangan olahraga di Thailand, Malaysia, Cina, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet merupakan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi keputusan pembina olahraga pada umumnya di Indonesia. Yang ketiga, manajemen olahraga nasional. Pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara humanis, terpadu dan jangka panjang yang didukung dengan sistem pendanaan dengan prinsip kecukupan dan keberlanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penggunaan olahraga. Yang keempat yaitu sarana prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Penerapan iptek dalam pembinaan olahraga baik untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar maupun pelatihan merupakan sebuah keniscayaan. Mutu proses menjamin tercapainya hasil belajar dan prestasi olahraga yang ditargetkan. Sulit dibayangkan pencapaian hasil belajar atau prestasi tinggi tanpa pemanfaatan iptek. Terjadinya dukungan iptek termasuk sarana laboratorium, pengajaran dan pelatihan olahraga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan prestasi. Sebagai contoh, keberhasilan prestasi olahraga dengan lain seperti Australia dan Cina diantaranya karena persoalan ini. Yang kelima yaitu sinkronisasi program antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kebijakan-kebijakan olahraga yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan, seperti subsidi pembiayaan olahraga pihak masyarakat dan swasta sebagai pelaksanaan di lapangan akan berlindungan di balik kebijakan yang diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan, seperti subsidi pembiayaan olahraga pihak masyarakat dan swasta sebagai pelaksanaan di lapangan akan berlindung di balik kebijakan yang diputuskan pemerintah.
sehingga dalam pelaksanaan pihak masyarakat atau swasta dapat bekerja tenang dan aman. Pihak ketiga, pasar atau market, berkewajiban untuk memasyarakatkan atau mempopulerkan olahraga di masyarakat agar sektor olahraga tidak hanya sebagai sektor non-profit tetapi juga profit dan dapat dijual ke masyarakat. Yang keenam yaitu peran perbankan dalam pengembangan industri olahraga. Dalam hal pembinaan, perbankan sebenarnya turut dapat berperan. Beberapa di antaranya memiliki klub olahraga sendiri, contohnya Bank BNI dan Bank Sumsel di cabang bola voli, serta aktif mengikuti kompetisi dan merekrut atlet-atlet berbakat. Sangat diharapkan perbankan tidak hanya berperan sebagai sponsor event atau suatu klub yang biasanya dimaksudkan juga sebagai upaya promosi, tetapi bisa masuk lagi lebih dalam. 3 tahap kesiapan penerapan industri olahraga atau adopsi dari Motjar Bukhari 2004. Di sini ada 3. Yang pertama, kesiapan komunitas, pengembangan dan pengguna industri olahraga. Yang kedua, kesiapan sistem pendidikan untuk membimbing bibit-bibit kepakaran dan penguasaan industri olahraga. Yang ketiga, kesiapan kultural masyarakat umum untuk menerima perubahan dan konsekuensi dari pilihan dan pemanfaatan industri olahraga. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.